Oke bro, kali ini saya akan membahas tentang masalah pet poles. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, pet poles itu terbuat dari bahan apa aja sih? Nah, ini ya bro. Jadi pada umumnya di dunia poles itu pet poles itu bahannya ya bro, ada 4 jenis. Yang pertama, ini yang paling awal banget ya, ada di dunia poles. Ini bentuknya ini bahannya wool ya. Wool ini biasanya dipakai di body repair atau bengkel cat ya. Bahan kedua ini denim. Denim ini boleh dibilang seperti bahan celana jeans bro ya. Nih, bahan yang ketiga microfiber ya. Ini bahannya seperti microfiber ya, dia hampir mirip-mirip seperti wool tapi beda ya bro. Ini bahannya microfiber ya. Nah, yang keempat ini yang paling banyak kita jumpai bentuk-bentuk model-modelnya, yaitu bahan dari busa spon. Oke, jadi pada umumnya ada 4 jenis bahan yang ada di dunia poles. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan, masih pertanyaan 1, tapi pertanyaan 1B ya bro, karena ini berhubungan sama pertanyaan yang pertama. Di antara keempat bahan pet poles ini, mana sih yang paling agresif, mana sih yang paling tajam daya potongnya? Oke bro, jadi gini, saya sendiri belum pernah pakai ya, cuman tes sekali doang, tapi belum pernah pakai dalam keseharian saya moles tuh. Ini nggak pernah saya pakai ya kan. Cuman kalau menurut teorinya ini bisa menghilangkan orange peel atau kulit jeruk yang ada di permukaan cat. Cuman saya terus terang, saya belum tes, saya belum jajal ya. Tapi pada umumnya kalau di dunia body repair, di dunia bengkel mobil, bengkel cat mobil itu, rata-rata dia orang pada pakainya pet jenis wool seperti ini bro ya. Nah, ini biasa dipakai untuk menghilangkan bekas-bekas amplasan setelah proses pengecatan ya. Jadi kalau ditanya mana yang paling tajam bro, nah di antara keempat ini kalau menurut teorinya yang jenis pet denim ini bro, karena dia benar-benar dapat cepat banget membuat panas permukaan cat pada saat proses pemolesan itu. Oke bro, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya bro. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Busa poles kan ada macam-macam warnanya. Itu buat apa sih tujuannya? Oke, gini bro, sebenarnya pada awalnya sekali itu busa poles umumnya kebagi menjadi 3 nih bro ya. Ini nih yang paling pertama kali, warna merah marun, warna kuning, warna abu-abu. Oke. Biasanya tujuannya dia ngebuat perbedaan warna itu untuk menentukan tingkat kekerasan dari busa poles itu bro ya. Misalnya yang merah ini menandakan untuk proses cutting atau pengomponan ya. Yang kuning ini untuk proses
polish atau penyempurnaan step kompon. Nah, yang ketiga ini untuk proses finishing, biasa disebut juga wax. Oke, jadi kenapa dibuat bermacam-macam warna? Untuk lebih memudahkan membedakan perbedaan dari tingkat kekerasannya, bro. Ya, oke. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya ada berapa sih level kekerasan pada busa poles itu? Oke, seperti saya jelaskan di pertanyaan yang kedua tadi, pada awalnya itu dia kebagi 3 level kekerasan ya bro. Untuk cutting, untuk polish, dan untuk finishing ya bro. Ini nih pada dasarnya 3 ini. Tapi seiring waktu, banyaknya perusahaan-perusahaan auto detailing, dia mengeluarkan produk-produk busa poles yang update. Artinya dari ketiga level kekerasan ini dipecah lagi menjadi masing-masing 2. Jadi proses cutting ini dibagi lagi menjadi 2, proses polish ini dibagi lagi menjadi 2, proses finishing ini dibagi lagi menjadi 2. Makanya banyak warna-warnanya, tapi jangan bingung, pada dasarnya tetap tingkat kekerasannya itu terbagi menjadi 3: kompon, polish, finishing. Oke. Ya, sekarang masuk ke pertanyaan yang keempat. Ada berapa bentuk sih busa poles itu? Oke bro, sebenarnya bentuk busa poles pada saat ini ada banyak ya bro. Ada bentuk flat, ada bentuk waffle, ada bentuk diamond. Bentuk diamond ini bentuk waffle, dia gelombang. Ini bentuk flat. Ada lagi yang bentuk CCS seperti di atas ini. Ada lagi yang bentuk Hexlogic seperti di atas ini ya bro. Jadi kenapa bisa macam-macam bentuknya? Pada awalnya pertama kali itu bentuknya yang flat seperti ini bro, ya kan. Tapi seiring waktu banyak perusahaan-perusahaan auto detailing yang update, dia membuat jenis-jenis baru agar bisa mendapatkan hasil-hasil polesan yang lebih maksimal bro. Nah, contohnya seperti ini waffle, seperti ini diamond. Nah, oke, jadi kalau dibilang ada berapa? Ada banyak bro, ya kan. Bentuknya macam-macam. Tapi pada awalnya sekali yang paling pertama itu dia bentuknya seperti ini bro, flat. Oke bro, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-5. Sekarang masuk ke pertanyaan yang ke-5. Bro, busa poles itu kenapa setiap merek bisa beda-beda bentuknya ya? Oke, jadi gini, persaingan kompetitor antara perusahaan-perusahaan auto detailing di luar negeri itu cukup ketat ya bro. Jadi nggak kayak di Indonesia, cuman ada beberapa merek aja. Dan dia orang berusaha membuat inovasi setiap pet dengan model yang terbaru agar bisa menghasilkan hasil polesan yang lebih efektif dan lebih safe ke clear coat-nya. Contoh dari yang flat ini
dia buat ke yang waffle. Kenapa? Agar ada rongga-rongga udara di sininya. Jadi otomatis cat mobil nggak terlalu cepat kebakar, panas. Ada lagi dia buat dengan yang ada bolongannya di tengah. Ini buat supaya membuang hawa panas, bisa mengurangi hawa panas. Jadi kalau dibilang kenapa bisa beda-beda bentuknya, ya karena setiap merek berusaha inovasi membuat pet yang terbaik, ya kan. Tinggal kita yang pemakai aja cocoknya pakai yang mana, lebih enaknya pakai yang mana, supaya bisa dapat hasil polesan yang maksimal gitu bro. Bro, sekarang kita ke pertanyaan yang ke-6. Pet polish itu ada berapa ukuran sih? Kalau secara garis besarnya bro, pet polish itu ada 8 ukuran. Dari yang 1 in, ya ini hanya contoh gambaran aja ya. Ini 1 in, ini 3 in, ya. Jadi 1, 2, 3 in, ini 4 in, ini 6 in. Ada lagi sampai ke 7 sampai ke 8 in. Oke, itu yang paling gedenya. Jadi kalau dibilang ada berapa ukuran, itu ada 8 ukuran bro. Ya, tinggal tergantung kebutuhan dari si tukang polesnya aja. Dia mau pakai ukuran yang berapa, yang biasa dia pakai, yang dia nyamannya dia pakai yang mana. Oke. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan yang ke-7. Apa bedanya pet polish yang tipis dengan pet polish yang tebal? Oke, ini saya kasih contoh ya bro. Ini pet polish yang tipis, dia biasanya lebih lancip, lebih tajam, ya. Oke, ini dengan warna yang sama ya bro. Ini pet polish yang tebal, ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Oke, nah, biasanya pet polish yang tipis ini lebih diperuntukkan untuk mesin polish jenis DA bro, dual action. Jadi lebih enteng terus terang kalau yang tipis ini. Jadi kalau pada saat dia memutar, pergerakan si mesin polish DA nya itu nggak terlalu berat, dan dia bisa lebih tajam memotongnya apabila kita memakai yang tipis kayak begini nih, lancip bro, ya, dibanding yang pakai yang ini tebal. Jadi sedangkan yang tebal ini lebih diperuntukkan untuk mesin polish jenis rotary. Oke, jadi perbedaannya antara yang tipis dengan yang tebal ini, yang tipis lebih diperuntukkan untuk mesin polish jenis DA, yang tebal lebih diperuntukkan untuk mesin polish jenis rotary bro, ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-8. Ada 8 pertanyaan nih bro, ya. Busa polish mesin DA bisa nggak dipakai di mesin rotary atau sebaliknya? Oke, jadi gini, busa polish mesin DA yang kayak begini bro, yang tipis ini bisa atau boleh-boleh aja dipakai di mesin rotary. Bahkan mesin rotarinya daya potongnya jadi lebih tajam karena busanya ini lebih enteng. Tapi kalau busa mesin polish rotary dipakai di
mesin DE ini bro, yang tebal ya. Kalau dipakai di mesin DE itu akan kurang efektif karena pergerakan mesin DE-nya akan terasa lebih berat. Tapi bisa gak? Bisa, tapi kurang efektif. Daya potongnya pun kurang. Dia akan lebih maksimal apabila memang memakai busa yang lebih enteng. Jadi secara garis besar, busa mesin poles DE boleh dipakai ke mesin poles rotari. Busa mesin poles rotari belum tentu bisa dipakai di mesin poles DE ya bro. Oke. Oke bro, jangan lupa di like dan di subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi buat video-video yang lainnya. Terima kasih bro.